inilah hadirin yang menjadi faktor utama penyebab perubahan dinamika kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. First of all, let's say thanks to Allah subhanahu wa ta'ala who has been given us mercies and blessing. So, we are always in a good condition insyaAllah. Salawat and salam to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who has guided us from the darkness to brightness, from stupidity to cleverness, from Jahiliyah era to Islamiyah era, namely Islamic religion, by saying, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. In this change, let me introduce myself. My name is Zahratul Aulia. I'm from Islamic Junior High School of Brilliant Az-Zuhra Group. Perkenalkan, nama ana Zahratul Aulia. Ana dari SMP Brilliant Islamic School Az-Zuhra Group. Ma'asyiral muslimin, Papa Mama, rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah daripadaku walaupun hanya satu ayat. Berangkat dari hadis inilah, hadirin, izinkan ana untuk belajar menyampaikan ceramah yang berjudul Pemuda Generasi Berharga. Di era modern saat ini, umat beragama dihadapkan pada tantangan yang tak terlalu beda dengan apa yang terjadi sebelumnya. Apalagi di tahun 2026 saat ini merupakan sebuah tanda bahwa sudah 26 tahun kita melewati abad ke-21. Masa di mana generasi platinum hidup dengan kemudahan dan teknologi yang tak kurangnya sudah merambah ke seluruh lini kehidupan. Ditambah lagi dengan berkembangnya video games, smartphone, dan berbagai jenis sosial media lainnya. Hal inilah hadirin yang menjadi faktor utama penyebab perubahan dinamika kehidupan. Betul ya hadirin? Ada pepatah yang mengatakan, semanis-manis buah semangka tetaplah hijau warna kulitnya. Secanggih apapun perkembangan yang ada, haruslah kita tetap waspada. Mengapa demikian? Karena setuju ataupun tidak, percaya maupun enggak, realita mencatat sejalan dengan berkembangnya teknologi yang pesat, degradasi moral meningkat, kemungkaran kian meningkat, akhlak pemudanya kian bejat, suka meniru gaya hidup orang barat. Na'udzubillahi min. Alasan yang mendasari terjadinya pergeseran nilai dan kemerosatan akhlak para pemuda yang tak lain dan sudah pasti adalah perubahan gaya hidup yang penuh dengan keglamoran, fasilitas serba instan, ugal-ugalan, dan hilangnya pendidikan akhlak sebagai panutan. Padahal hadirin, kehidupan pemuda merupakan masa transisi atau pancaroba yang syarak dengan rasa ingin tahu dan selalu ingin melakukan apapun yang dilihatnya. Sebab apa? Sebab masa muda adalah masa yang paling indah. Tetapi masa yang paling indah ini, jika kita sebagai generasi muda tidak mampu dalam memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, boleh jadi masa itu ialah masa yang tiada artinya buat hari esok. Hal ini hadirin, senada dengan pendapat Profesor B.J. Habibie. Kenakalan pemuda di era modern saat ini disebabkan oleh rusak dan merosotnya akhlak pemuda di tengah lajunya perkembangan zaman. Sehingga kemungkaran kian diagungkan, tontonan jadi tuntunan, para pemuda lebih memilih meramaikan diskotik daripada masjid, gemar membaca pesan daripada membaca Al-Quran. Na'udzubillahi min. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum
fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Yang artinya, kami ceritakan padamu Muhammad kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah mari kita jadikan iptek sebagai penggerak dan imtak sebagai pengontrol kemajuan. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada seluruh generasi muda, hai generasi muda, berfikirlah engkau di waktu pagi, bekerjalah engkau di waktu siang, makanlah engkau di waktu sore, dan tidurlah engkau di waktu malam. Yang bermakna, berfikirlah engkau di waktu pagi, belajar mumpung masih muda. Bekerjalah engkau di waktu siang, amalkan ilmu itu nanti setelah dewasa. Makanlah engkau di waktu sore, hari tua, tinggal menikmati hasilnya. Tidurlah engkau di waktu malam, wafatlah dengan tenang. Oleh sebab itu, pemuda zaman sekarang harus siap tampil di depan, menebar hal kebaikan, bukan mengumbar keburukan. Harus siap menjadi pelopor, bukan pengekor. Karena bangsa dan negeri ini tidak hanya butuh orang pintar, tetapi pemuda yang berotak cerdas dan berhati mulia. Sekian ceramah singkat yang bisa Ana sampaikan. Semoga apa yang Ana sampaikan bisa bermanfaat untuk diri kita semua, terutama diri Ana sendiri. Akhirul kalam, unzur maqala wala tanzur man qala. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.